Selamat pagi, perkenalkan nama saya Prinarita Pomanto, nomor absen 26, kelas 4 MB1. Di sini izinkan saya akan mempresentasikan materi tentang apa itu PPN dan cara menghitung PPN. Kita bahas bagaimana mendapatkan pajak pertambahan nilai dan berguna. Pajak pertambahan nilai, contohnya, misalkan Anda membeli suatu barang sebesar Rp100. Anda membeli barang A sebesar Rp100. Pajak pertambahan nilai itu tarifnya beberapa macam, tapi yang paling sering simple atau usual yang paling sering adalah 10%. Jadi, misalnya Anda pergi ke sebuah supermarket tertentu, terus Anda membeli barang sebesar Rp100, maka Anda mendapatkan PPN-nya 10%, yakni adalah Rp10. Jadi, Rp100 ditambah Rp10, totalnya Rp110. Terus, bagaimana saya bisa memanfaatkannya? Setelah Anda mendapat 110 tadi, di mana 100 adalah nilai dari barang tersebut dan 10 adalah PPN-nya. Maka Anda bisa menggunakan PPN tadi ketika Anda dinobatkan atau Anda dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak alias PKP. Syarat sendiri menjadi PKP adalah Anda harus memiliki omset minimal 4,8 miliar setahun, maka Anda harus menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Berikut ini daftar tarif dari PPN. Tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang keperbedaan. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20%, mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN atau pajak pertambahan nilai. Namun jika kita tidak menemukan keterangan PPN pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Kita lanjut di materi berikut, yaitu cara menghitung PPN. Ada beberapa karakteristik yang ada di PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang pertama, PPN, pajak atas konsumsi dalam negeri. Yang kedua, dikenakan atas nilai tambah. Yang ketiga, pajak tidak langsung. PT Abadi bergerak di bidang kain, kemudian PT Sinar di bidang garmen, kemudian Toko Berkat dia jual beli pakaian. Tiga-tiga ini sudah PKP atau sudah pendapatan kena pajak. Artinya setiap transaksi mereka harus memungut PPN atau pajak pertambahan nilai. Sini saya akan memberikan contohnya seperti PT Abadi, dia menjual kain kepada PT Sinar. Harganya misalkan 2 juta plus PPN-nya 10%.
Berarti total yang dijual adalah Rp2.200.000. Bagi PT Abadi di sini 200.000 itu adalah PPN keluaran. Kemudian di PT Sinar sekarang harga PPN-nya 200.000. Bagi PT Sinar itu adalah PPN pembelian. Harga fakturnya masih sama. Kemudian ketika nanti PT Sinar menjual kain tadi atau barang tadi, itu pasti ada laba. Misalkan 400.000. Maka yang akan dijual ke konsumen atau ke perusahaan lainnya, harga sekarangnya berubah. Harga belinya 2 juta, kemudian harga jualnya sekarang menjadi Rp2.400.000. Dari harga jual ini harus memungut PPN atau pajak pertambahan nilai, karena dia sudah PKP atau pendapatan kena pajak. PPN sekarang berubah menjadi 240.000 itu hasil dari 2.400.000 kali 10%. Maka ketika PT Sinar mengeluarkan faktur, maka nilai fakturnya adalah 2.640.000. Kita akan menghitung PPN-nya. PPN atas pembelian atau PPN pemasukan 200.000. Terus PPN atau pajak pertambahan nilai keluaran 240.000. Berarti selisihnya 240.000 kurang 200.000, hasilnya 40.000 rupiah. Kalau ternyata PPN keluarannya lebih besar, maka dia menjadi kurang bayar. Itulah yang nanti akan dibayarkan PT Sinar. PPN-nya selisihnya tambah tadi itu yang dikenakan PPN. Berarti dari PT Sinar bergerak ke toko berkat. Misalkan toko berkat membeli pakaian dari PT Sinar. Harga belinya Rp2.400.000. Ketika toko berkat ingin menjual ulang, dia juga ingin menambah laba. Karena tidak mungkin harga beli sama dengan harga jual. Labanya 480.000. Dari selisih harga beli 20%, harga jual sudah berubah. Harga beli ditambah laba, maka harga jualnya menjadi 2.880.000. PPN-nya atau pajak pertambahan nilai 288.000. 10% dari harga jual yaitu 2.880.000. PPN keluarannya didapat dari harga jual dari harga jual ditambah PPN atau pajak pertambahan nilai, maka mendapatkan hasil 3.168.000. Terus PPN atau pajak pertambahan nilai pembelian didapat dari pajak pertambahan nilai toko berkat dan PPN PT Sinar, maka dapat hasil 2.640.000. PPN kurang bayar dapat hasil 48.000. Dari 288.000 kurang 240.000. Sekian dari presentasi saya
Ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.